saya secara pribadi sebagai non-Muslim melihat bahwa semua kebijakan Pak Anies itu justru pro kepada kami. Ya, salah satu contoh adalah Pak Anies itu satu-satunya gubernur yang berhasil memberikan izin gereja itu paling terbanyak. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah membuka video ini dan selamat datang di channel Bigan. Baiklah, di video kali ini gue ingin mengekspos kesaksian dari seorang pendeta Kristen yang bernama Lawrence Manuputi ya. Di mana dia memberi kesaksian mengenai luar biasanya Pak Anies Baswedan selama menjabat sebagai gubernur ya. Dan dia menunjukkan bahwa Pak Anies Baswedan ini ternyata bukan figur mengerikan yang digambarkan sebelumnya ya, yaitu figur yang intoleran, figur yang radikal, figur yang memusuhi umat Kristen ya, dan image jelek dan image buruk lainnya ya, yang pada saat pilkada 2017 itu kan memang dibentuk opini gila-gilaan oleh buzzer-buzzer yang tidak bertanggung jawab bahwa Pak Anies itu ya figur yang bakal bikin menyusahkan umat Kristen dan umat agama selain Islam lainnya ya. Namun ternyata faktanya bertolak belakang, yaitu 160 derajat berbeda ya. 160 atau 180 ya, pokoknya berbeda dari yang mereka takutkan ya. Contohnya Bapak Pendeta Lawrence Manuputi ini yang mengatakan bahwa semenjak Pak Anies menjabat, malah permintaan izin atau persetujuan izin gereja itu melonjak ya. Nah, itulah luar biasa kan. Oleh karena itulah video ini saya sharing agar tersebar luas kemana-mana dan agar umat Kristen yang mungkin selama ini ya terpengaruh oleh black campaign ya terhadap Anies Baswedan akan paling tidak mulai mencari tahu benar atau tidak. Anda jangan menjadikan video ini sebagai kebenaran absolut ya. Anda tetap harus mencari informasi lagi. Nah, namun di video ini sudah menyediakan fakta yang tak terbantahkan, testimoni langsung dari seorang pendeta yang bernama Lawrence Manuputi ya. Baiklah, kita perdengarkan kesaksian dari pendeta Lawrence, dan jika ada yang pantas saya respon, saya akan respon. Oke, lanjut. Dan selamat mendengarkan dan selamat menyaksikan. Lawrence, beliau mungkin bisa pertanyaan saya, bagaimana tanggapan Anda terhadap Pak Anies Baswedan selama Pak Anies Baswedan itu menjabat gubernur? Apakah ada indikasi intoleran atau terhadap kebijakan-kebijakannya, atau seperti apa yang Anda rasakan? Silakan Pak Pendeta. Baik, selamat malam Pak Susno, Pak Jenderal, dan rekan-rekan sekalian. Yang pertama, bahwa isu intoleran ini kan muncul ketika Pak Anies maju sebagai Gubernur DKI Jakarta ya. Iya. Dan memang kita sepertinya terhisap dalam stigma itu bahwa Pak Anies itu adalah produk yang dilahirkan dari intoleran. Tetapi secara real dalam, maka saya secara pribadi sebagai non-Muslim melihat bahwa semua kebijakan Pak Anies itu justru pro kepada kami. Ya, salah satu contoh adalah Pak Anies itu satu-satunya gubernur yang berhasil memberikan izin gereja itu paling terbanyak, di luar daripada agama-agama yang lain. Kemudian yang kedua, yang sampai hari ini kebijakan Pak Anies itu yang dirasakan oleh kami itu ada namanya BOTI. BOTI itu bantuan operasional tempat ibadah yang diberikan kepada semua lintas agama. Dan jujur, saya harus mengakui bahwa tempat saya juga mendapatkan hal itu. Kebijakan dari Pak Anies kurang lebih sekitar ya puluhan juta
Anggaran yang dikucurkan kepada gereja-gereja ataupun rumah ibadah yang lain. Lalu yang berikut, beliau ini juga salah satu yang menurut hemat saya adalah tokoh yang sangat-sangat toleransi, bukan intoleran. Justru sebaliknya, karena sejarah membuktikan selama adanya gubernur, bahkan Pak Ahok, dulu kita ini pendukung Pak Ahok. Pokoknya namanya Ahok, ya udah kita dukung saja. Tapi setelah saya menjadi bagian dalam PKB, kebetulan saya ini ketua umum Badan Persaudaraan Antar Iman, ini banomnya PKB. Saya merasa malu karena beberapa kali saya audiensi dengan beliau, dengan Pak Anies di rumahnya, bicara secara pribadi. Saya menyatakan secara pribadi, Bapak Anies, saya minta maaf. Selama ini kita hanya termakan dengan buzzer-buzzer di luar sana, informasi-informasi yang memang tidak sesuai dengan fakta. Yang menarik bagi saya itu Pak Anies bilang begini, saya tidak mau menjawab pernyataan dengan pernyataan, tapi saya akan menjawab dengan kenyataan. Lalu saya bilang, apa kenyataannya? Dia bilang, Pak Pendeta, mana ada gubernur di Republik ini, khususnya di DKI Jakarta, yang merayakan Christmas Carol. Wah, hanya cuma saya. Lalu JIS itu, Pak, itu diresmikan atau diawali dengan satu kegiatan dalam perayaan kami umat Kristen, itu Paskah. Jadi saya pikir-pikir, apa yang salah dengan beliau ini? Jadi saya sebagai pendeta, maka saya ingin menyatakan bahwa beliau ini orang baik. Dulu beliau sebagai rektor di Paramadina, maaf kalau saya salah, dianggap sebagai Islam yang liberal. Nah, ketika waktu beliau maju sebagai gubernur dan didukung oleh saudara-saudara kita yang lain, disebut sebagai Islam yang radikal. Jadi kita ini kadang-kadang nggak konsisten. Sebagai masyarakat ini kadang-kadang kita, bingung saya untuk menilai hal ini. Tapi yang mau saya sampaikan di sini, rekan-rekan sekalian, bahwa Pak Anies itu adalah pribadi yang menurut saya luar biasa. Ini aset bangsa yang memang perlu untuk kita dukung. Dan saya sepakat dengan Pak Jenderal tadi, Pak Susno, bahwa yang perlu kita lakukan sekarang itu bukan menggoreng isu-isu yang memecah belah, isu-isu yang kemudian mencederai kebinekaan atau Pancasila, tapi kita adu gagasan, kita adu program, kita adu kinerja yang bagus, karena masyarakat itu perlu dididik, diedukasi. Kemarin saya diundang oleh beberapa rekan-rekan dari tim sukses, baik dari timnya Pak Prabowo maupun Pak Ganjar. Kami bikin yang namanya pemilu itu damai, kita Indonesia. Karena siapapun sudah ada di depan kita ini tiga calon. Saya menyatakan bahwa memang saya mendukung Pak Anies dan Caimin sebagai seorang pendeta, bukan karena ada sesuatu, tapi memang bagi saya bahwa Caimin sebagai ketua umum PKB jelas, PKB itu kita tidak usah perlu bicara. Beliau adalah melanjutkan tradisi Gus Dur. Tidak miring kiri, tidak miring kanan. Fokus. Bagi saya sudah selesai. Pak Anies juga demikian. Kenapa saya mendukung dan saya mengatakan bahwa Pak Anies itu bukan pribadi yang intoleran, tapi beliau toleransi, karena beliau itu seorang pemikir, seorang pengide, konsep. Nah, cocok dengan Caimin, seorang organisatoris, seorang yang cepat geraknya. Nah, ini saya pikir jadi duet maut, pribadi yang saya sebut dengan duet maut, Pak. Sama. Jadi saya sebagai pendeta melihat bahwa stigma-stigma terhadap pribadi Pak Anies itu salah besar. Dan kemarin Pak Anies itu baru hadir dalam acara Natal Nasional PKB yang kami lakukan di gedung DPR MPR. Dan Pak Anies juga welcome kepada siapa saja. Saya kira itu, Pak, yang mungkin saya bisa dapat sampaikan terkait dengan pribadi Pak Anies. Oke. Baik, jadi kalau menurut Anda bahwa pasangan Anies Baswedan kemudian juga Mohaimin Iskandar, Gus Imin, Anda sangat yakin bahwa dua pasangan ini tidak akan membawa isme-isme selain NKRI seperti tadi gitu kan ya, mendirikan negara khilafah dan sebagainya. Iya, saya sangat teramat yakin, Pak, karena tadi sudah disampaikan oleh Pak Jenderal, Pak Susno, bahwa
Kilbat PKB itu kan NU, Nahdlatul Ulama yang kita tahu. Sebelum ormas-ormas mendeklarasikan tentang keindonesiaan, NU itu sudah lebih dahulu menyampaikan bahwa Indonesia ini bukan negara Islam, kira-kira begitu. Nah, dan ini kemudian direkam betul oleh Partai Kebangkitan Bangsa, dan saya kira kami sebagai kader itu juga disampaikan oleh Caimin untuk roh itu harus ada, dan saya sangat yakin bukan 100% tapi 1000% bahwa dengan adanya PKB ini menurut saya luar biasa. Kenapa? Karena menetralisir gitu ya. PKB itu kan menurut saya partai yang tidak miring ke kiri dan dia juga tidak miring kanan, dia tetap menjaga di tengah. Betul. Jadi ini yang luar biasa dari Partai Kebangkitan Bangsa. Dan ketika merangkul dan mendeklarasikan dengan Pak Anies, wah ini luar biasa. Jadi sudahlah, kalau masalah tentang nanti ada Amin ini memunculkan tentang konsep-konsep atau pergerakan yang keluar dari Pancasila, saya pikir itu jauh sekali. Tidak akan mungkin pernah terjadi. Karena kalau itu pun terjadi, saya kira mungkin saya dengan Pak Jenderal mungkin orang pertama yang akan memberontak atau memprotes. Jadi itu tidak akan mungkin terjadi. Karena Pak Anies itu menurut saya, beliau seseorang yang memutuskan itu bukan berdasarkan suara mayoritas, siapa yang mendukung, bukan. Tapi salah satu asas dalam dia mengambil keputusan adalah undang-undang, Pak. Dan saya kira Caimin juga demikian. Jadi saya pikir itu sudah selesai. Itulah sebabnya saya sebagai seorang pendeta sangat mendukung bahwa memang kita perlu adanya sebuah perubahan yang lebih baik. Saya kira itu, Pak. Oke lah, baiklah, itulah kesaksian dari pendeta bernama Lawrence Maniputi ya mengenai Pak Anies Baswedan ya, yang dia memiliki pengalaman yang super positif ya terhadap Anies Baswedan ya, selama dia menjadi warganya ketika Pak Anies Baswedan menjabat sebagai Gubernur DKI ya pada periode 2017 sampai 2022 ya. Dan ini sekaligus membantah semua stigma yang super negatif ya, yang dijejelin oleh buzzer-buzzer nggak bertanggung jawab ketika konsentrasi pilkada 2017 bahwa Anies ini orang radikal lah, Anies ini intoleran lah, dan Anies ini anti Kristen lah sebagainya ya, yang sehingga banyak orang di luar Islam ya, wabil khusus yang Kristen itu kayak langsung parno berjamaah ya kalau dengar nama Anies ya, seolah-olah mereka bakalan ditindas, ditekan, dan rumah ibadah mereka akan ditutup, bahkan digusur. Namun faktanya di lapangan ini langsung dari kesaksian seorang pendeta Lawrence Maniputi yang mengatakan ketika Anies menjadi gubernur, rumah ibadah Kristen itu banyak disetujui ya. Banyak disetujui, bro, sus, ya kan? Ya. Ini jadi benar-benar membantah atau menghapus stigma ya, stigma jelek tentang Anies Baswedan ya. Karena memang stigma itu memang sengaja ya dijejelin oleh buzzer-buzzer yang nggak bertanggung jawab ya, yang bisa karena kedengkian terhadap Pak Anies atau alasan lain ya, bisa jadi juga karena dibayar ya. Nah, dan kedua, si Pak Pendeta juga tadi mengungkapkan bahwa dulu sebelum Pak Anies masuk ke dunia politik ya, ketika dia masih menjabat sebagai rektor dari Universitas Paramadina Mulia, Pak Anies itu digambarkan sebagai sosok Islam liberal, Islam moderat ya. Namun ketika dia mulai masuk ke kancah politik dan mulai bersaing ya, bersaing politik, maka langsung ramai-ramai orang melabeli dia sebagai Islam intoleran, Islam radikal, politik identitas, Islam nyeremin, Islam menindas, dan sebagainya, buruk-buruk ya. Itu ternyata dibantah semua. Dan ketika Pak Pendeta tadi mengatakan dia minta maaf kepada Pak Anies, selama ini dia udah bla 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 bla, akhirnya Pak Anies mengatakan, saya tidak akan membuat pernyataan, namun saya hanya menampilkan kenyataan ya.
kenyataannya adalah salah satunya rumah ibadah banyak disetujui, rumah ibadah Kristen banyak disetujui, dan kedua ketika Pak Anies merayakan Kristen Natal Carol apa Christmas Carol lah, gua nggak tahu deh pokoknya, dan kedua juga di Jakarta di JIS ya, itu diadakan Paskah. Ini apalagi yang kurang ya bagi umat Kristen yang selama ini ya, yang mungkin terpengaruh stigma-stigma jelek tentang Pak Anies, seharusnya mendengar dan mulai mencari tahu lagi, atau bahasa kerennya itu mencari second opinion ya, pendapat kedua ya mengenai Pak Anies. Anda boleh cari tahu dari sumber-sumber di luar sumber yang memang benci sama Pak Anies. Coba cari, karena kalau Anda mencari informasi dari satu sumber yang benci, maka yang ada semua informasi dari sumber itu bias atau sumber yang tendensius, yang menjatuhkan ya. Jadi kita menjadi manusia ini kan punya akal ya, maka gunakan akal kita, jangan mau disuapin sama yang sumbernya satu sumber aja. Kita harus dapat juga second opinion. Baiklah, saya rasa satu lagi, Pak Anies juga mempunyai program yang tadi disingkat BOTI ya, lucu juga nama singkatannya. Saya jadi ingat sesuatu ketika waktu misi SMA kuliah tuh ada BOTI. Teman-teman saya mungkin tahu tuh BOTI apa, kita bisa kaget-kagetan, ternyata BOTI di sini adalah bantuan operasional tempat ibadah, dan itu Pak Anies berikan kepada rumah-rumah ibadah, entah itu rumah ibadah Muslim, masjid, Kristen, Buddha, Hindu, dan sebagainya. Dan rumah ibadah Pak Pendeta Lawrence ini juga mendapat bantuan tersebut. Dan juga bahkan Pak Lawrence ini mengatakan bahwa Pak Anies ini adalah seorang aset bangsa ya. Aset loh, aset, tahu kan kalau dalam perusahaan itu aset itu penting banget ya. Nah, dan ketiga adalah ketiga adalah apa ya? Ya, dia Pak Anies dinilai, kata si pendeta ini, dia tuh tidak pernah memutuskan sesuatu berdasarkan suara mayoritas, namun berdasarkan hasil pemikirannya dia ya, mana yang terbaik dan tidak. Ini juga contoh seseorang yang pantas memimpin. Baiklah, saya rasa terima kasih. Videonya juga udah kepanjangan, dan jika Anda suka video ini di like, dan jika Anda sukanya banyak maka di subscribe. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video-video saya berikutnya.